kalian mahasiswa maupun masyarakat. Padahal kalau dipikir ini Dai, sudah tahun 2001. Om Swastiastu. Om Ayuganam Astu Namasidiyum. Om Anubadrah Kertawiyantu Wikswatah. Om Yang Widi. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati seluruh panitia pelaksana lomba Dharma Channel, dan seluruh umat sedharma yang saya banggakan dan kasihi. Pertama-tama, patutlah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahanya saya dapat diberikan kesempatan untuk berbagi pencerahan Dharma Channel dan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun, sehingga dapat menonton video ini sebagai sarana edukasi dan renungan bagi seluruh generasi muda Hindu yang ada di Nusantara. Sebelum saya lanjut, perkenankan saya menyampaikan satu buah sloka yang saya kutip dari kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 5 Sloka 109 yang berbunyi Adpir Gatrani Cutyanti Manah Satyana Cutyati Widya Tapobiam Utatma Budir Janina Cutyati, yang artinya tubuh disucikan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran atau satya, Atman disucikan dengan tapa brata, dan budi disucikan dengan ilmu pengetahuan atau siraman rohani. Berdasarkan sloka tersebut, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, perkenalkan saya Ida Ayu Sri Puspa Kencana, mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugro Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma Channel yang kiranya dapat kita maknai bersama untuk menyucikan budi dan sebagai pedoman hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu, moderasi beragama menuju umat Hindu yang hebat dan berkualitas. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma Channel yang berjudul Eksistensi Ajaran Tattwamasi sebagai Pedoman Hidup di Masa Kini. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena dilatar belakangi dengan permasalahan yang sering kita hadapi di kehidupan nyata, khususnya di kalangan generasi milenial saat ini, seperti untuk mengasihi orang lain, apalagi mengasihi orang yang tidak berpalas menarik. Mereka enggan untuk berteman, saling menjatuhkan di media sosial dan di kehidupan nyata. Karena adanya perbedaan warna kulit, suku, ras, budaya, dan agama. Yang lebih ironisnya lagi, karena tidak mengasihi orang lain, nyawa orang lain dapat melayang. Dan seperti kejadian saat ini yang telah terjadi, seseorang yang tidak bisa membayar hutang karena masalah yang sangat sepele, mereka saling intoleran atau tidak saling menghargai satu sama lain, mengajak massa untuk berseteru dan bertengkar. Hingga yang terjadi apa? Nyawa korban melayang dan pelaku masuk ke jeruji besi. Dari kejadian inilah yang dapat kita maknai bersama-sama untuk menjadi pembelajaran hidup, agar bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih meningkatkan kembali ajaran Tattwamasi tersebut. Lalu bagaimana eksistensi ajaran Tattwamasi sebagai pedoman hidup di masa kini? Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, ajaran Tattwamasi sudah kita pelajari sejak bangku sekolah dasar hingga sampai saat ini. Namun apa? Banyak sekali yang lalai dan tidak bisa memaknai ajaran tersebut dengan baik. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengetahui apa itu ajaran Tattwamasi. Ajaran Tattwamasi berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata tat, tuam, dan asi. Kata tat yang berarti dia, kata tuam yang berarti engkau, dan kata asi yang berarti adalah. Tattwamasi yang berarti kamu adalah dia,
atau yang sering kita dengar, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dari makna katanya saja bisa kita lihat dan pahami bersama bahwa ajaran ini menyebutkan bahwa semua orang atau semua makhluk itu adalah satu. Semua orang atau semua makhluk itu sama, yang bersumber dari ide Sang Yang Widi Wasa. Berbicara mengenai eksistensi ajaran Tattwamasi di masa kini sangatlah penting karena sebagai pedoman hidup kita beragama Hindu untuk bisa saling menemukan sikap saling menghargai, menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam hidup ini, baik kepada Tuhan, kepada sesama, dan lingkungan sekitar. Yang paling utama, kita sebagai umat yang beragama Hindu harus selalu ingat dengan Tuhan. Karena dengan kita selalu mengingat Tuhan, maka niscaya keharmonisan yang kita miliki akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti tercantum dalam kitab Pustaka Suci Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 22, yang berbunyi, Anayas cintayantomam, yejanah pariyupasati, tesam nityam diptanam, yoga kesmam waham aham. Yang artinya, mereka yang hanya memujiku saja, tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh dengan pengabdian. Kepada mereka, bawakan apa yang mereka tidak punya, dan kulindungi apa yang mereka miliki. Berdasarkan sloka tersebut, menyatakan bahwa kita hendaknya selalu melaksanakan niatnya, karena sebagai bentuk sujud bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Dan kita sebagai makhluk yang mulia, yang dibekali dengan tri permana, yaitu sabda, kekuatan suara, bayu, kekuatan nafas atau tenaga, dan ide adalah kekuatan pikiran. Maka dari itu, ketiga hal tersebut menjadi hakikat untuk bisa menemukan suatu kebenaran yang nyata maupun abstrak. Seperti contoh nyata saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19, yang dimana kita harus saling tolong-menolong, bekerja sama, dan bergotong royong untuk bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Dan kita juga jangan sampai suka menyebarkan berita-berita hoax, menjatuhkan orang lain, dan kita hendaknya harus selalu memotivasi dan bangkit bersama-sama menjadi manusia yang hebat dan berkualitas. Umat Dharma yang bahagia. Selain itu, ajaran Tattwamasi yang dapat kita jalani yaitu cinta kasih. Untuk menumbuhkan rasa keharmonisan dalam diri kita dibutuhkan dengan cinta kasih. Karena cinta merupakan bumbu untuk melengkapi dan saling mengasihi satu sama lain. Dengan kita saling mengasihi orang lain, maka orang lain pun akan merasakan apa yang kita kasihi. Begitu pentingnya ajaran Tattwamasi agar hidup kita lebih baik dan berwarna. Memangnya umat Dharma ingin hidupnya tanpa cinta? Tentu tidak, bukan? Berbicara mengenai cinta kasih bukanlah cinta-cintaan seorang insan muda yang sedang membuat asmara. Tetapi, bagaimana kita untuk saling menyayangi dengan sesama manusia, baik kepada tumbuhan dan hewan. Apalagi di zaman saat ini, kaum generasi milenial saat ini sangat melanggar untuk menunjukkan gaya, tidak menjadi diri sendiri dan menganggap dirinya itu berbeda dengan yang lain. Saya harap umat Dharma dapat saling merangkul dan menyayangi satu sama lain. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Umat Dharma yang berbahagia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan ajaran Tattwamasi. Untuk itu, kita harus saling merangkul, menyayangi, mengasihi, dan juga ingat pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena setiap kata-kata yang kita ucapkan akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti yang tercantum dalam kitab Niti Sastra, Adhyaya 5, Sloka 3, yang berbunyi, Wasita nimitata manemu laksmi. Dengan berbicara engkau mendapatkan kebahagiaan. Wasita nimitanta parti kepanggung. Karena berbicara engkau menemukan kematian. Wasita nimitanta manemu duka. Karena berbicara engkau mendapatkan kesusahan. Wasita nimitanta
menemu mitra, karena berbicara engkau menemukan sahabat. Umat Dharma yang bahagia. Adapun kesimpulan pesan Dharma Wacana saya, sangat penting untuk kita menjaga eksistensi ajaran Tattwamasi sebagai pedoman hidup di masa kini. Karena ajaran Tattwamasi adalah ajaran yang menyatakan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Untuk mencapai ajaran tersebut, kita harus saling merangkul, menyayangi, dan menjaga keharmonisan dalam hidup ini. Dan yang terpenting, menjaga pengendalian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selaras dan harmonis. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda hidup yang hebat, marilah kita bersama-sama isi masa muda ini dengan belajar yang giat. Karena itu merupakan salah satu cara kita meningkatkan akal sadar ajaran Tattwamasi. Dengan kita meneladani dan mengimplementasikan ajaran tersebut dengan baik, niscaya kita akan mencapai Moksartam Jagadita Yeca Iti Dharma atau kebahagiaan yang abadi. Demikianlah pesan Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Om Dijasmina Aditamastu. Semoga pembelajaran ini dapat berguna dan menerangi hidup kita. Mawet Wisawahi. Semoga tidak ada rasa permusuhan atau kecemburuan terhadap yang lain. Sebelum saya mengakhiri, saya akan mempersembahkan satu buah pantun. Jalan-jalan ke Pantai Sindu, jangan lupa membeli tas. Mari bersatu generasi muda Hindu menuju hidup yang hebat dan berkualitas. Om Santi, Santi, Santi Om.